الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mimi Jamila, Masya Allah. Dan kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pasti nih pemirsa di rumah terus bersama kami dan menantikan tema kita yang kedua. Karena kita akan membahas tentang akan ada kemenangan setelah ujian. Harus sabar berarti ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Kiai Haji Samsul Ma'arif. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ijtaba min saffati ibadihi isabatal haqqi wa ahlas sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tafadzulan minhu ta'ala wa minnah wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilihi wa nasharu syari'atahu ila jami'il amkinati wal azminah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa iNews TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan ini akan membawa rahmat, hidayah, taufik, inayah. Kita diberikan rezeki yang halalan tayyiban, sehat walafiat, anak-anak yang saleh salihah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang menarik tentang kebahagiaan setelah adanya ujian. Beberapa hari yang lalu bangsa Indonesia telah melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Di mana bangsa Indonesia lebih dari 350 tahun dijajah oleh Belanda. Lalu kemudian dijajah oleh Jepang. Tetapi atas semangat perjuangan bangsa Indonesia bersama para ulama, alhamdulillah Allah berikan kemenangan. 17 Agustus 1945 Allah berikan kemerdekaan untuk rakyat Republik Indonesia. Enggak lama dari kemerdekaan, 2 tahun, 2 bulan mohon maaf. Setelah kemerdekaan, Masya Allah itu tentara sekutu datang lagi ke Indonesia mau menjajah lagi. Akhirnya Vandeng Valdes kita mendatangi seorang ulama besar
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bertanya bagaimana sikap bangsa Indonesia dengan adanya tentara sekutu yang datang kembali ke Indonesia. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan fatwa, yaitu bangsa Indonesia hukumnya wajib bagi orang-orang yang tinggal di daerah wilayah kurang lebih radius 94 km, hukumnya wajib untuk melakukan jihad melawan penjajah. Itu sebabnya anjuran perintah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini kita kenal dengan resolusi jihad. Alhamdulillah, dengan perjuangan semangat bangsa Indonesia penuh dengan kesabaran, kembali Indonesia diberikan kemenangan. Jenderal Malabi dari Inggris beserta 2000 pasukan Inggris mati, kalah, kabur mereka. Kalau 76 tahun yang lalu kita diuji oleh Allah dengan ujian dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Sekarang kita sedang mendapatkan ujian besar, yaitu sama-sama sedang melakukan peperangan. Kalau dulu musuhnya adalah penjajah yang kelihatan, sekarang musuhnya adalah COVID-19 yang tidak kelihatan. Oleh karena itu mari kita melakukan gerakan resolusi jihad kemanusiaan. Mari, kalau dulu tentara kita bermodalkan dengan bambu runcing sebagai senjata, doa, zikir, hizb kita baca, sekarang juga kita harus mempersiapkan diri, dibekali dengan senjata. Hanya senjatanya yang berbeda, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau dulu barangkali senjatanya bambu runcing, sekarang senjatanya vaksin. Maka bagi umat Islam khususnya wajib vaksin. Walaupun dalam pendekatan fikih, vaksin itu sama dengan hukmut tadawi, hukum berobat. Memang berobat itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mubah. Orang itu mau berobat, tidak berobat terserah. Ketika sakit, kamu mau berobat atau tinggal di rumah saja tidak berobat, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau penyakitnya itu bisa menyebabkan bahayanya orang lain, maka berobat yang tadinya hukumnya mubah, berubah menjadi wajib. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan di samping kesehatan diri kita sendiri maupun kesehatan orang lain. Dalam kaidah usul disebutkan la dzarara wa la dzirara. Jangan kalian berbuat sesuatu yang mengakibatkan rusaknya diri kita, bahaya kepada diri kita, juga jangan kalian melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri orang lain. Itu sebabnya vaksin hukumnya wajib bagi umat Islam terutama. Pendapat yang nomor 2 jelas. Ma yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang wajib ya tidak akan sempurna kalau tidak dilakukan dengan suatu, maka melakukan sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Oleh karena itu kita bangsa Indonesia dalam kondisi seperti ini, mari supaya ibadah kita ini menjadi sempurna, salah satu kewajiban kita adalah melaksanakan vaksin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Memang manusia hidup itu pasti ada kesulitan. Walaupun Allah sendiri menghendaki segala sesuatu itu dengan kemudahan. Tetapi Allah juga memberikan jalan keluar. Coba ustazah tadi telah membacakan satu ayat. Masya Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada sebuah kesulitan itu pasti ada sebuah kemudahan. Nah, para ahli tafsir melihat ayat ini ketika ada kalimat disebutkan 2 kali, yang mana kalimat itu berupa ma'rifat dengan tambahan al, ya. Inna ma'al usri, jadi al usru itu ada alnya 2 kali. Maka kata yang kedua itu sama dengan kata yang pertama. Jadi kesulitannya satu. Tetapi yang kedua, yusron itu tidak pakai al. Namanya nakiroh. Kalau ada 2 kata yang nakiroh, maka 2 kata itu berbeda. Itu sebabnya kesimpulannya. Setiap kali ada satu kesulitan, maka sudah menunggu 2 kemudahan. Rasulullah SAW mengatakan, la yaghliba usrun yusra ini. La yaghliba usrun, tidak akan mampu mengalahkan satu kesulitan. Mengalahkan apa? Yusra ini, 2 kemudahan. Oleh karena itu mari kita ikhtiar sudah. Insya Allah, Allah bakal membalas. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru wa annahum humul faizun. Ini sesungguhnya kami, ini sesungguhnya aku. Jazaituhum, balas aku, kata Allah, hum ing al mukminin, al yauma ing dalem dina iki, bima kelawan barang, sobaru kang podo sabar sapa al mukminun, hum utawi mukminun, fa innahum fa annahum sesungguhnya mukminun, hum yaiku mukminun, al faizun, tiang-tiang engkang angsal kemenangan. Orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, oleh karena itu kuncinya apa? Supaya kita ini mendapatkan kemenangan. Yang pertama, kita harus ridho dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, kita harus sabar atas balanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah tinjauan teologis, kata Rasulullah SAW, barang siapa ya malam yardha bi qadha'i, siapa yang tidak ridho dengan qadha ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, juga tidak sabar atas balaku, kata Allah, falyaltamis, maka silahkan engkau cari apa? Robban siwaya, Tuhan selain aku, katanya. Nah, oleh karena itu di samping ada tinjauan teologis, ada tinjauan sosiologis dalam menghadapi kehidupan ini. Mari kita latihan sabar. Sabar itu kata Ibnu Sina, as-sabru bidayatus syifa, ya. Sabar itu awal daripada kesembuhan, insya Allah. Kalau bangsa Indonesia yang diuji oleh Allah sabar, akan diberikan oleh Allah kesembuhan semua. Di samping sabar butuh sebuah ketenangan. Ibnu Sina juga mengungkapkan,
wal itmi'nanu, adapun ketenangan itu nisfun minad dawa, sebagian daripada obat. Tetapi sebaliknya wal wahmu, orang yang suka gelisah, enggak sabaran, nisfun minadda, sebagian dari penyakit. Oleh karena itu mari bapak-bapak ibu-ibu semua, insya Allah setelah ada kesulitan, ada bala, kita yakin dalam waktu dekat pasti akan datang sebuah kemudahan dan kemenangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nikmatnya. Terima kasih guru keilmunya ya. Ini jadi pegangan buat kita semua ya, sehingga akhirnya kita yakin bahwa setiap ujian pasti habis itu ada kemudahan yang Allah kasihkan kepada kita ya. Dan baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, mengejar viral di dunia, mengabaikan akhirat. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Amanur Rahman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, tak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang mengetahui kapan dirinya akan meninggal dunia, tak terkecuali Israel, sang malaikat pencabut nyawa. Meski bertugas mencabut nyawa manusia, Israel sama sekali tidak tahu kapan tiap-tiap makhluk akan mati. Kematian setiap makhluk hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut kisah Kabil Akbar, Allah telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah Arsy, yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah Arsy pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat Arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Adapun malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan malaikat Israel berwajah 4, 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Ia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki, salah satu kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang hanya mengetahui segala sesuatu. Itu dia pemirsa Cahaya Hati di rumah mengenai informasi malaikat Israel, sang pencabut nyawa dari selembar daun Sidratul Muntaha. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan serta ibadah kita semua.